lengkap ya. Ibu-ibu gimana? Salim sudah lengkap semuanya? Kecuali yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal muslimun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Kaum muslimin, hamba Allah sidang jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan, senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada pagi hari yang cerah dan berbahagia ini kita masih dapat hadir berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam melaksanakan rangkaian ibadah salat Idul Adha bagi kita yang belum berkemampuan untuk berhaji. Di mana pagi ini kita mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil dalam rangka membesarkan dan mengagungkan asma Allah. Selanjutnya salawat beriringkan salam kita mohonkan kepada Allah agar kiranya senantiasa dicurahkannya buat Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, hamba Allah sedang jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini khatib akan mencoba mengambil beberapa keteladanan ataupun uswatun hasanah bagi seorang Nabiullah, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam,
Yang pertama dari aspek akidah. Di dalam surat yang ke-60, surat Al-Mumtahanah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wallazina ma'ah idz qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada hatta tu'minu billahi wahdah illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai' rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Indonesianya, sungguh telah ada untukmu uswatun hasanah, suri tauladan atau contoh yang baik, fi Ibrahim wallazina ma'ah, pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, pada diri Ibrahim dan keluarganya. Berarti kita mengambil contoh yang baik pada keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Dari sisi aspek akidah, ya. Idz qalu liqaumihim, ketika atau tatkala mereka mengatakan kepada kaumnya, inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, sesungguhnya kami barok, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa-apa yang kamu sembah dari selain Allah. Kafarna bikum, telah nyata kekafiranmu, keingkaranmu. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, dan telah nyata pula antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian abada, buat selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahdah, sehingga kalian beriman hanya dengan Allah saja. Illa qaula Ibrahim li abihi, kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya, kecuali doa Ibrahim kepada bapaknya. La astaghfiranna laka, sungguh aku akan mintakan ampun untukmu wahai ayah. Wa ma amliku laka minallahi min syai', tetapi saya tidak mampu membendung sesuatu yang datang dari sisi Allah. Maksudnya azab Allah. Jikalau azab Allah datang kepadamu wahai ayah, saya tidak bisa membendungnya. Rabbana 'alaika tawakkalna, ya Rabb kami, kepada Engkau kami bertawakal, berserah diri. Wa ilaika anabna, dan kepada Engkau kami bertaubat. Wa ilaikal masir, dan kepada Engkau kami dikembalikan. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin sidang jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Dari ayat ini pelajarannya adalah bahwa Nabi Ibrahim berlepas diri dari kaumnya, dari apa yang mereka sembah dari selain Allah. Kita ketahui dalam sejarahnya, ayah Nabi Ibrahim yang bernama Azar adalah seorang produsen berhala, seorang pembuat patung untuk disembah oleh kaumnya. Tantangan dakwah yang cukup berat
yang sangat luar biasa, datang dari keluarga sendiri, datang dari ayah kandungnya sendiri dan kaumnya dan orang kampungnya sendiri. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam dimusuhi ketika menyampaikan dakwah, risalah dakwah yang datang dari Allah. Nabi Ibrahim dimusuhi, bahkan diusir dari kampung halamannya, dari negeri Babilonia sana. Tetapi apakah Nabi Ibrahim alaihissalam putus asa, frustasi menghadapi kaumnya, menghadapi bapaknya? Tidak. Nabi Ibrahim melakukan manuver akidah. Dia datang, dia kembali ke kampung halamannya untuk tetap menyampaikan dakwah yang benar, bahwa menyembah patung, bahwa menyembah berhala adalah sebuah kemusyrikan yang harus ditinggalkan. Pada suatu hari Nabi Ibrahim mendatangi tempat peribadatan mereka, lalu menghancurkan tuhan-tuhan sesembahan mereka dan menyisakan sebuah patung yang besar dan meletakkan sebuah kampak yang besar pula di leher patung yang besar itu. Keesokan harinya kaumnya ingin melakukan ibadah. Dilihatnya semua tuhan-tuhannya sudah pada hancur semuanya. Maka perihal penghancuran tuhan-tuhan itu disampaikan kepada raja yang berkuasa pada waktu itu adalah Raja Namruz. Dilaporkan kepada Raja Namruz, oleh Raja Namruz direspon dengan cara menebarkan perangkat kekuasaannya, para intelijen kekuasaannya, untuk mencari tahu siapakah dalang daripada perbuatan terorisme tersebut. Maka jatuhlah kepada sebuah nama yang bernama Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ditangkap, Nabi Ibrahim disidang, diadili oleh sang hakim. Nabi Ibrahim ditanya, "Wahai Ibrahim, benarkah engkau yang telah menghancurkan tuhan-tuhan sesembahan kami?" Nabi Ibrahim dengan senyum menjawab, "Kenapa engkau bertanya kepada saya? Tanya saja patung yang besar itu, kan kampak ada di lehernya." Jawaban hakim apa? "Gila engkau Ibrahim. Mana mungkin patung yang besar itu menghancurkan tuhan-tuhan kami yang lainnya. Mustahil itu wahai Ibrahim." Lah, kalau tuan-tuan tahu bahwa Tuhan yang tuan-tuan sembah itu tidak bisa membela dirinya, tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat, kenapa tuan-tuan masih menyembahnya? Ya, para hadirin yang mendengar pada waktu itu sudah banyak yang goyah keyakinannya. Benar juga apa yang dikatakan Ibrahim. Masa iya Tuhan-Tuhan yang kita sembah tidak bisa membela dirinya? Atau jangan-jangan sudah terjadi konflik kepentingan sesama Tuhan-Tuhan, sehingga mereka rela saling menghancurkan. Kaum muslimin, hamba Allah sidang jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Tapi apakah pihak pengadilan mau menerima alasan yang logis dari Nabi Ibrahim? Tidak mau. Ini lantaran arogansi kekuasaan. Di mana kalau sudah arogansi kekuasaan yang berkata kebenaran
Sekecil apapun yang disampaikan, tidak mau menerimanya. Apa yang terjadi? Nabi Ibrahim dieksekusi mati. Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup. Ketika vonis hukuman mati itu, apakah Nabi Ibrahim alaihissalam takut, bergeming? Tidak. Karena dia yakin bahwa kebenaran yang dibawanya adalah benar dari yang maha benar. Tidak ada yang perlu ditakutkan di atas dunia ini. Silakan tuan-tuan mau mengeksekusi saya. Saya siap. Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, dilemparkan ke dalam api. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Kaum muslimin sidang jemaah rahimakumullah. Inilah aspek akidah yang perlu kita contoh dari seorang Nabiullah, Nabi Ibrahim alaihi salam. Dia tidak pernah gentar, dia tidak pernah takut, dia tidak pernah bergeming dengan ancaman, walaupun ancaman itu sangat-sangat serius. Dia tetap istiqomah, komitmen memegang kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, hamba Allah sidang jemaah salat Idul Adha rahimakumullah. Yang kedua, uswah atau contoh teladan yang baik dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah dalam hal ibadah. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat As-Saffat, surat yang ke-37, kita lihat ayat 100 sampai 102, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbi habli minas salihin." Ya Rabbku, ya Allah, berikan kepadaku anak yang soleh. Ini aspek ibadah. Walaupun umurnya sudah 60 tahun lebih, belum dikaruniai seorang anak, tetapi dia tidak bosan-bosannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai seorang anak, seorang keturunan yang soleh. Dia tidak minta anak yang pintar, tidak. Dia tidak minta anak yang cerdas, tidak. Tetapi anak yang soleh. Karena anak yang soleh sudah pasti pintar, sudah pasti cerdas, sudah pasti santun. Ini doa yang dilantunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam siang dan malam, setiap ruku dan sujudnya. Dia minta anak yang soleh. Dia tidak pernah berputus asa meskipun umur sudah 60 tahunan. Dia tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu doanya itu diijabah, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabasyarnahu biulamin halim. Lalu kami beri Ibrahim dengan kabar yang gembira, dengan kabar gembira dengan datangnya seorang anak yang penyantun. Allah kabulkan doanya. Diberikan seorang anak yang penyantun. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka ketika anak itu sudah sa'ya, sudah pandai berusaha, qala ya bunayya, Ibrahim berkata kepada anaknya, wahai ananda, wahai anakku sayang. Ya bunayya itu panggilan kesayangan. Ya bunayya, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku, di dalam tidurku, anni azbahuk, bahwa aku menyembelihmu, fanzur maza taro, bagaimana pendapatmu wahai anakku, wahai ananda tersayang. Qala, siapa anak Nabi Ibrahim? Yaitu Ismail.
Ismail berkata, "Ya abati, wahai ayahanda, wahai ayah tercinta, wahai ayahku tersayang, if'al ma tu'mar." Lakukan wahai ayah, kerjakan wahai ayah ma tu'mar, apa yang telah Allah perintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kelak engkau akan mendapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Kaum muslimin sidang jemaah Idul Adha rahimakumullah. Bisa kita bayangkan anak sudah 60, umur sudah 60 tahun belum dikaruniai anak. Ketika Allah berikan seorang anak yang santun, yang sangat elok lakunya, lalu tiba perintah. Perintah ini adalah perintah yang sangat ekstrim, yaitu perintah untuk menyembelih anak kandung sendiri. Bisa kita bayangkan, bisa kita rasakan betapa pilunya kita. Anak yang sudah diidam-idamkan sejak lama datang di hadapan kita, diperintah oleh Allah untuk menyembelihnya. Apakah Nabi Ibrahim lari dari perintah Allah itu? Apakah Nabi Ismail lari ke hutan sana untuk menyelamatkan nyawanya? Tidak. Apakah Bunda Hajar menghibah-hibah agar anaknya tidak disembelih? Tidak. Satu keluarga utuh, suami, istri dan anak, rela mengorbankan anak kandungnya demi terlaksananya perintah Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kecil yang rela saling bahu membahu demi terlaksananya perintah Allah di dalam rumah tangganya, dalam keluarga kecil Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kita ukur dengan sayang, dengan cinta, siapa orang tua yang tidak cinta kepada anaknya? Siapa orang tua yang tidak sayang kepada anaknya? Semua orang cinta dan sayang kepada anaknya. Sayang. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mau meletakkan cintanya itu di atas segala-galanya. Tetapi Nabi Ibrahim dan keluarganya meletakkan perintah Allah di atas segala-galanya. Kaum muslimin sidang jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Inilah dua aspek yang mesti kita contoh, kita tiru, kita teladani dalam diri Nabi Ibrahim alaihi salam. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal muslimun inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim fi suratil Hajj. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Artinya, sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah daging dan darah daripada
hewan kurban itu. Tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah menundukkan hewan kurban tersebut untuk kamu, supaya kamu bertakbir mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepadamu, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Kaum muslimin sidang jemaah Idul Adha rahimakumullah. Di ayat ini Allah menegaskan sekali-kali tidak, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah darah dan daging daripada hewan kurban itu, tetapi ketakwaanlah yang akan sampai. Apa maknanya? Yaitu wujudnya adalah kepatuhan, ketaatan, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya Allah ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna du'ana salatana wa siyamana wa kulla ibadatina wa tamim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana la taj'alna fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Salim, para santri di mana? Di Matam.